Well, hello the people. Nah, ini bukan konten review, ini bukan konten apapun. Aku cuma apa ya? Tiba-tiba aku kan lagi nunggu adik untuk jemput adikku les. Dan ini hujan dan kemudian tiba-tiba aku kepikiran kenapa aku nggak bikin video karena aku kemarin ulang tahun. Yeah, so aku ulang tahun kemarin yang ke 23. Yay. So happy with it. Uh, dan ya ulang tahunku yang ke 23 ini, oh, sorry, ulang tahun yang ke 23 ini ya merasa ada banyak sekali apa ya, ketertinggalan, ada banyak juga ya path that I been through and menyenangkan, dan juga banyak juga ya kegagalan atas plan. Tapi di situ anehnya adalah aku dapat suatu pelajaran gitu. Iya sih. Iya, umur 23 tuh kayak ada sesuatu yang apa ya, aneh. I don't know, it's not aneh. Ada sesuatu yang iya, rasanya tuh kayak kamu udah minum, udah bisa menikmati kopi gitu loh, yang awalnya kamu mengira that's pahit gitu loh, tapi ternyata itu ada rasa tersendiri yang membuka lidahmu lagi gitu, rasanya kayak lidahmu kayak ada ke unlock, ada ke unlock kalau dari story. Yeah, it feels like that. um, aku merasa apa ya, oh so grateful. Dan menurutku perubahanku yang sangat drastis itu sih dimulai di umur 21, di umur 22 hingga akhirnya 23 ini gitu. Mari kita jabarkan apa ya beberapa poin yang aku dapat gitu ya, mumpung karena ini kan masih awal tahun gitu. Kayak aku soalnya juga sering lihat kan di video YouTube YouTube ada kayak beberapa hal yang aku pelajari di tahun ini, di umur yang ke, kayak misalnya videonya Radit tentang 40 hal yang aku pelajari ketika 40 and whatever whatever what the fuck it is. Aku kayaknya aku juga ada sih. Aku nggak kesannya narsistik, cuma aku mau cerita aja dan aku dokumentasikan. Mungkin aku juga bakalan upload di karya Areva, apa mungkin tanpa edit dan tanpa caption or nothing. Aku cuma mau sharing aja sih, sharing. Jadi buat teman-teman yang berharap ini akan menjadi video yang sangat uh, keren, video yang sangat um, maybe insightful about film or something else, ya enggak sih, ini cuma tentang diriku aja. Jadi buat teman-teman yang tidak tertarik boleh silahkan di scroll lagi, dilanjut lagi, buka reelsnya. Di umur ke 23 ini aku malah semakin sering berinteraksi dengan orang, ya semak semakin berinteraksi dengan orang dan semakin nge-maintain orang. Mungkin umur 20 ke bawah, 19, 21 lah maybe, aku masih ya udahlah, udah bodo amat lah tentang pertemanan. Kamu gak suka juga bodo amat, kalau suka juga ya udah gitu. Tetapi yang aku pelajari adalah mungkin judul yang pertama, yang aku pelajari di selama aku hidup hingga akhirnya diberikan umur 23 ini adalah semua pertemanan itu baik, tergantung baik untuk sisi apa. Dan menurutku kita dalam hidup ini ya, kalau dalam aku sih, dalam aku hidup
peganganku ya cuma tiga gitu loh yang aku cari sekarang ya. Kalau nggak uang, kalau nggak pertemanan, satu lagi adalah ilmu actualization ini. Tetapi dari tiga itu kita nggak bisa cari semuanya pak, kita ketutup yang namanya waktu, kita ketutup yang namanya momen, kita ketutup yang namanya ya diri kita gitu loh. Kita udah capek juga, capek, wow I'm so tired about anything, sering capek juga gitu loh. Dan pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu loh dari orang. Aku sekarang jadi melihat segala sesuatu tuh abu-abu gitu, nggak semuanya apa ya, nggak semuanya baik, nggak semuanya jahat kayak di film Avengers gitu. Pada akhirnya nanti Captain America yang lari sambil teriak Avengers Assemble gitu dan mengejar orang yang jahat yaitu Thanos dan kawan-kawannya itu. Enggak. Aku sih ngerasanya enggak segampang itu gitu loh. Jadi aku lebih sekarang lebih ya lebih eh apa ya? Ya lebih santai aja dalam berteman gitu karena pasti ada sesuatu yang aku dapatkan kayak surprisingly eh aku dapat sesuatu ilmu bagaimana caranya untuk berteman atau mungkin ngepres ngepres orang. Iya, ngepres orang kadang itu juga perlu juga gitu karena aku orangnya nggak enakan gitu kan. Terus aku juga belajar tentang bagaimana sih caranya untuk gimana caranya em, ya tetap memiliki atau tetap mempunyai sesuatu gagasan, gimana sih caranya untuk to keep your fire, your ideologi, karena kalau kita hidup nggak ada apinya, kalau menurutku sih itu udah kayak orang mati dan anjir nggak enak sumpah. Karena ya memang mungkin ada benarnya juga ungkapannya sama bahas sekarang kalau hidup itu tidak ada artinya. Ya sebenarnya kalau bahasa yang aku apa ya, yang aku tangkap, yang aku nikmati eh, itu adalah hidup ya udah sebagai hidup aja gitu loh. By the way aku minum dulu ya, haus. Iya, hidup itu sebagai hidup aja. Jadi kadang kita over analyzing something, what's wrong with our life gitu kan. Tapi faktanya ya enggak. Ya udah memang kamu kayak gitu karena kamu kayak gitu aja gitu loh. Kadang memang ya udah gitu loh. Hidup ya sudah kayak di takes, it is what it is gitu loh. Dan that's okay sih. Setidaknya kita bisa tahu konsekuensi apa yang kita dapat gitu loh, dan ya mungkin itu yang bisa kita ambil. Dan apalagi aku mau bilang mungkin yang aku dapatkan lagi, oh by the way aku nggak nggak nulis skrip, jadi ya mohon maaf ya kalau misalnya videonya agak dragging, tapi aku suka ngobrol. Oh iya, terkait yang aku dapat pelajaran kedua adalah kadang itu nggak apa-apa sih kalau menurutku. Kita itu istilahnya kalau bahasa bahasa in Catholic itu tuh menentang diri gitu loh, menentang sesuatu yang misalnya kita nggak apa ya nggak bisa, atau kadang ya apa ya kadang bilang iya padahal yang kita kepada hal yang kita tidak mau, tapi kita juga bilang, juga belajar untuk bilang tidak sih gitu. Karena itu juga kadang butuh apa intuisi yang bagus, karena believe it or not konsisten itu kadang ngebuka kita terhadap sesuatu sih.
Iya mungkin intinya itu ya. Jadi aku sebenarnya bukan tipe orang yang suka ngobrol kayak gini. Aku orangnya pemikir sebenarnya, tapi karena aku dipaksa dulu untuk terus maju public speaking, aku sebenarnya sangat benci. Tapi long story short, I get in here gitu. Nah, aku bisa bertahan, aku bisa apa ya, mendapatkan ilmu, aku bisa nge-MC nge-MC ya, nggak kemana-mana juga tapi bisa nge-MC gitu. Itu menurutku juga salah satu kemampuan yang bagus, dan ternyata aku baru sadar bahwa aku mempunyai kemampuan storytelling ya, setidaknya yang lumayan. Aku bisa bercerita dengan runut, atau aku bisa menjelaskan sesuatu kejadian itu eh, paham gitu loh, bahwa kita harus menceritakannya secara runut supaya ceritanya dapat dipahami secara menyeluruh dan utuh gitu. Nah, itu semua aku dapat dari konsistensi yang aku tidak suka gitu loh. Dan banyak juga penentangan diri, termasuk aku di kelas misalnya, mungkin buat teman-temanku yang di kelas suka bingung kenapa aku suka tanya, karena aku kadang itu sebenarnya aku juga nggak mau sebenarnya tanya, jujuran aja nggak mau juga tanya, tapi aku merasa kayak nggak lah, aku harus tanya apa ya, tanya apa. Makanya aku merasa sorry. Eh, makanya dari hasil aku tanya, misalnya aku sering tanya tadi kan, makanya dari hasil aku sering tanya adalah aku bisa apa ya, mendapatkan sesuatu ilmu yang baru, dan juga pada akhirnya insting penasaranku itu terus tumbuh gitu, dan aku sepertinya akan terus penasaran deh, karena itulah yang membentuk gitu. Nah, tetapi kita juga harus belajar tahu untuk bilang tidak, karena pada hal yang kita sama sekali tidak tahu itu apa gitu. Itu adalah hal yang susah, sangat susah. Dan ya mungkin itu dulu sementara sih. Cuma dua hal yang aku dapat, tapi aku bilang 14 secara apa ya, bilang itu 14 menit. Ya, it's okay. Ya semoga aku mungkin juga bakal sering bikin video kayak gini, bikin video ya, what I call yapping, ranting, enggak juga, reflecting. Yes, reflecting. Reflecting about life. Dan kedepannya aku juga kayaknya bikin video kayak gitu juga tadi ya, karena aku banyak kepikiran refleksi tentang apa ya, hidup, dan aku terkadang terlalu malas untuk menulis, dan terkadang pemikiranku ini terlalu impulsif, cepat hilang gitu loh. Jadi kalau misalnya apa ya, mengetik itu kan kita harus ada mood kan. Nah, kadang itu kayak kalau kamu tahu episodenya Squidward yang ada pelangi itu loh, pada saat dia nulis, ya itulah. Nah, itu kalau pelanginya hilang itu udah kayak malas. Dan kadang kalau misalnya kita begitu udah dapat moodnya lagi, malah kita nggak tahu mau nulis apa, karena udah hilang aja gitu loh. Jadi aku kayaknya yang cepat membuatnya di video ini aja. So yeah, that's it. Thank you buat yang nonton. Ya kalau nggak ada yang nonton, ya terima kasih untuk diriku sendiri sudah menonton video ini. So see ya, cheerio.